Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di dalam video ini kami akan membahas mengenai good governance. Untuk lebih lanjutnya, apa itu good governance? Mari kita simak video berikut ini. Jangan di skip kawan-kawan. Good governance, menurut bahasa, yaitu pemerintahan yang baik. Sedangkan menurut istilah adalah suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintahan, masyarakat madani, dan sektor swasta. Kesepakatan itu mencakup seluruh bentuk mekanisme, kepentingan, memerlukan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan di antara mereka. Karena Indonesia adalah negara yang sangat unik, maka kita juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bahwa Indonesia bisa lebih baik pada tahun 2045. Satu negara yang berfungsi. Oke. Yang pertama, menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil. Yang kedua, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. Yang ketiga, menyediakan public service. Yang keempat, menegakkan HAM. Yang kelima, melindungi lingkungan hidup. Yang keenam, mengurus standar kesehatan dan keselamatan publik. Yang kedua, sektor swasta yang berfungsi. 1. Menjalankan industri. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. 3. Menyediakan insentif karyawan. 4. Meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang kelima, memelihara lingkungan hidup. Yang ketujuh, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. 8. Menyediakan kredit bagi pengembang UKM. Yang ketiga, masyarakat madani. Yang pertama, menjaga hak-hak masyarakat agar terlindungi. Yang kedua, mempengaruhi kebijakan publik. 3. Sebagai sarana check and balance masyarakat. Yang keempat, mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah. Yang kelima, mengembangkan SDM. Yang keenam, sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat. Prinsip-prinsip good governance. Prinsip yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bisa membangun negara Indonesia dengan ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya yang menyangkut hak asasi manusia. Yang ketiga, transparansi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Yang keempat, peduli pada stakeholder. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Yang kelima, berorientasi pada konsensus. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh. Yang keenam, kesetaraan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. 7. Efektivitas dan efisien. Proses pemerintah dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin. Yang kedelapan, prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sekian dari saya.
Mohon maaf jika ada salah kata. Salahnya semua salah dari saya dan terlahir dari setan yang terkutuk, dan baiknya hanya dari Allah. Baik kawan-kawan, itu pembahasan mengenai good governance atau pemerintahan yang baik yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Jadi, supaya terjadi pemerintahan yang baik itu diperlukan banyak pihak untuk mewujudkannya. Di antaranya yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha. Itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.